إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ibadallah, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya segala pujian hanyalah milik Allah Al-Hamidul Majid atas segala nikmat karunia yang Allah taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu khatib berwasiat agar kita semua bertakwa kepada Allah dan kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepadanya dengan kita menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kemudian setelah itu ibadallah, hamba-hamba Allah yang Allah Ta'ala muliakan, sungguh sebuah keniscayaan kehidupan dunia yang kita akan menghadapinya, antara kebahagiaan dan juga kesedihan, antara kemenangan dan juga kekalahan, antara sedih dan juga bahagia. Maka sungguh di antara nikmat yang agung yang Allah Ta'ala anugerahkan setelah nikmat iman, nikmat ketika seseorang Allah Ta'ala jauhkan dari kesedihan dan juga kegelisahan. Dan inilah ucapan pertama kali. Adapun yang dirasakan pertama kali oleh ahlul jannah, penghuni-penghuni surga ketika mereka memasuki surga, mereka mengucapkan qalu alhamdulillahilladzi adhaba annal hazana inna rabbana laghafurun syakurun. Mereka ahli surga ketika mereka pertama kali masuk ke dalam surga, mereka mengucapkan alhamdulillah, segala pujian hanyalah milik Allah alladzi adhaba annal hazana, yang menjauhkan kami dari kesedihan, yang telah menjauhkan kami daripada kesedihan, dan sungguh Rabb kami dialah yang maha pengampun lagi maha bersyukur. Jemaah yang Allah Ta'ala muliakan, dan di antara seruan Allah Ta'ala, seruan yang agung ketika Allah Ta'ala menyeru hamba-hambanya yang muttaqin ketika mereka berada di dalam surga, Allah Ta'ala menyeru mereka, ya ibadi la khaufun alaikumul yauma, wahai hamba-hambaku, hari ini tidak ada ketakutan dalam diri kalian. Kalian tidak akan takut, wala antum tahzanun, dan kalian tidak akan bersedih. Subhanallah, jamaah yang Allah Ta'ala muliakan. Maka di antara perkara yang Nabi SAW sering ucapkan, beliau beristiadah kepada Allah, memohon kepada Allah Ta'ala agar dijauhkan dari kesedihan, kegelisahan, depresi. Al-Imam Nasai meriwayatkan hadis dari Anas ibnu Malik radhiyallahu an. Beliau mengatakan, inna li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da'awat. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki doa-doa
la yada'uhunna, yang Nabi tidak pernah tinggalkan. Qala, di antaranya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah, jauhkanlah diriku dari rasa takut. Rasa takut di masa yang akan datang, perkara-perkara yang nanti terjadi, ataupun hazan, rasa takut, rasa gelisah, rasa sedih, kesedihan ketika ditinggal oleh orang-orang yang dicintai, kesedihan ketika hilang barang yang dia cintai. Wal ajazi wal kasali, dan aku berlindung kepada Engkau dari sifat malas, sifat lemah, wal jubni wal bukhli, dari sifat penakut, dan juga sifat kikir ataupun bakhil. Wa ghalabatir rijal, dan aku berlindung kepada Engkau dari dikendalikan oleh seseorang. Jamaah yang Allah Ta'ala muliakan, maka sungguh kesedihan, kegelisahan ini akan menimpa kita. Menimpa ketika selama kita berada di dunia, kita akan merasakannya. Lalu bagaimana kita menghadapinya? Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala kisahkan hamba-hambanya yang saleh ketika mereka ditimpa kesedihan. Di antaranya Allah Ta'ala kisahkan hambanya Al-Karim, Ibnul Karim, hambanya yang mulia, anak seorang yang mulia, cucu seorang yang mulia, Nabiullah Yakub, anak daripada Ishak, cucu daripada Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah Ta'ala kisahkan bagaimana sedihnya Yakub alaihissalam, ibyaddat ainahu minal husni wa huwa kadimun, memutih kedua mata Yakub karena begitu sedihnya, karena banyaknya linangan air matanya. Wa huwa kadim, dan dia menahan kesedihan tersebut dan juga menahan amarah terhadap anak-anaknya yang mencelakai Yusuf alaihissalam. Subhanallah, jamaah Allah Ta'ala muliakan, para sahabat ketika mereka membaca ayat ini, ayat yang mengkisahkan kepada kita kesedihan orang yang mulia, yang membuat yang membaca menjadi bersedih. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Babul Buka'il Imam fis Shalah, bab tentang tangisan imam dalam salat. Beliau meriwayatkan hadis an Abdullah ibn Shaddad, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Shaddad. Beliau mengatakan, inni sami'tu nasija Umar bin Khattab wa ana fi akhir sufuf. Aku pernah mendengar bagaimana rintihan isak tangis daripada Umar ibn Khattab, sedangkan aku di saf belakang. Idh yaqulu, ketika beliau membaca firman Allah Ta'ala, innama asku basi wa husni ilallah. Membaca firman Allah Ta'ala bagaimana dan apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub ketika dalam kesedihan. Aku hanya mengadukan kesedihanku, kegelisahanku hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang Allah Ta'ala muliakan. Kemudian bagaimana Allah Ta'ala kisahkan kisah hamba-hamba yang lainnya yang mendapatkan kesedihan, yang mendapatkan ujian, yang dikisahkan dalam kitab-kitab sebelum umat ini dan dikuatkan dalam kitab umat ini dalam Quranul Karim. Kisah tentang Nabi Yunus ibnu Matta, Dhunnun alaihissalam. Ketika Allah Ta'ala berfirman mengkisahkan tentang Yunus ibnu Matta, ketika Dhunnun zahaba mughadiban, ketika dia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah terhadap kaumnya. Wa dhanna allan naqdiru alaihi, dan dia mengira bahwasanya kami tidak membuat perhitungan dengannya. Fanada fi dhulumat, kemudian dia pun menyeru dalam kegelapan. Menyeru dalam kegelapan, berkata Abdullah ibnu Abbas, fi dhulumatil lail, dalam kegelapan ketika gelapnya malam. Fi dhulumatil bahri, dalam kegelapan dalamnya lautan. Fi dhulumati batnil hut, ketika dalam kegelapan, ketika dia berada di dalam perut ikan paus. An la ilaha illallah, berkata Nabi Yunus ketika dalam perut ikan, an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Beliau menyeru Allah Subhanahu wa Ta'ala, merintih dalam kondisi lapar, dalam kondisi lemah, dalam kondisi takut, karena jiwa ruh memiliki tabiat untuk ingin selamat, untuk ingin dijauhkan dari segala mara bahaya,
Maka inilah yang dirasakan oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika dia dalam kondisi lapar dalam perut ikan paus berhari-hari, dalam kondisi lemah, dalam kondisi takut, dalam kondisi kegelapan. Dia bertawassul dengan tawassul, jenis tawassul yang paling tinggi, tawassul dengan ikrar, dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang zalim. Nabi Yunus alaihissalam mengakui kesalahannya, merintih di hadapan Allah taala, dan Allah taala mendengar rintian kesedihan, kegelisahan Nabi Yunus ibnu Matta, walaupun beliau berada di dasar lautan yang paling dalam. Beliau berada dalam kegelapan malam dan juga berada dalam kegelapan perut ikan paus. Allah Ta'ala berkata, fastajabna lahu, kami istijabah, kami mendengar seruannya, wa najainahu minal gham, dan kami selamatkan dia dari segala kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan. Kadzalika nunjil mu'minin, demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Jamaah Allah Ta'ala muliakan. Lalu bagaimana kita dalam menghadapi segala problematika hidup yang terkadang kita merasa takut akan masa depan, takut akan bayang-bayang di masa lampau, takut akan apa yang terjadi sekarang ketika kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, kehilangan barang-barang yang kita cintai. Maka tentunya hendaknya kita beramal dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ta'arraf ilallahi fir rakhai ya'rifka fi syiddah. Ingatlah Allah Ta'ala ketika Anda dalam kondisi lapang, ketika Anda dalam kondisi senang, niscaya Allah Ta'ala akan menolongmu, mengingat Anda ketika Anda dalam kondisi terjepit. Subhanallah, jamaah Allah Ta'ala muliakan. Di hadis yang lainnya Nabi SAW bersabda, man sarrahu ala an yunjiyahu minas sadaid fal yuksir ad-du'a firrakhai. Barang siapa yang ingin dia diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari segala bentuk kesulitan-kesulitan, mara bahaya, maka hendaknya dia banyak-banyak berdoa kepada Allah Ta'ala ketika dia dalam kondisi lapang, ketika dia dalam kondisi senang. Ini yang dilakukan oleh Nabi Zakaria. Lihatlah bagaimana Nabi Zakaria yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran. Qala rabbi inni wahanal atmu minni. Ketika Nabi Zakaria dalam kondisi yang tua, sudah rentah, mengharapkan seorang anak, tentunya ada kegelisahan, tentunya ada ketakutan dalam dirinya. Dia pun mengatakan, wahai Rabb, inni wahanal atmu minni. Sungguh tulang-tulangku sudah mulai rapuh, badanku sudah mulai lemah. Wasta'ala ra'su syaiba, rambutku sudah memutih. Walan akum bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku tidaklah pernah kecewa, tidaklah pernah gelisah, tidak pernah takut ketika aku berdoa kepadamu. Subhanallah, jamaah Allah Ta'ala muliakan. Kemudian selanjutnya yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi segala bentuk kesedihan-kesedihan, kegelisahan-kegelisahan, hendaknya kita kembali kepada Quran. Hendaknya kita bertadabbur dengan Quran, mengamalkan Quran, membaca Quran. Allah Ta'ala berfirman, Taha, ma anzalna ilaikal Qur'ana litasqa. Taha, tidaklah kami turunkan kepadamu Muhammad Al-Quran supaya engkau celaka. Tidaklah Quran ini membuat celaka bagi engkau. Dan di ayat yang lainnya Allah Ta'ala katakan, faman tabi'a hudaya fala yadillu wala yasqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, petunjuk Allah Ta'ala yang ada dalam Quran dan petunjuk Nabi SAW yang ada dalam hadis, la yadillu wa la yasqa, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara, tidak akan gelisah, tidak akan merasakan ketakutan. Dan inilah sifat-sifat orang-orang beriman yang sering Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak ditimpa ketakutan dan mereka juga tidak bersedih hati. Kemudian jamaah Allah Ta'ala muliakan, yang selanjutnya yakni dengan beramal soleh. Dengan beramal soleh kita akan dijauhkan dari segala bentuk-bentuk penderitaan, kesengsaraan. Lihatlah bagaimana perkataan Nabiullah Isa ibnu Maryam ketika dalam buaian
Beliau mengatakan, wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan aku diperintahkan oleh Tuhanku untuk menegakkan salat, untuk membayar zakat selama aku hidup. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbarun syaqiyya. Dan aku diperintahkan untuk berbakti kepada ibuku Maryam. Dan setelah itu aku tidak dijadikan orang yang sengsara, lagi orang yang sombong ataupun ponga. Jemaah Allah Ta'ala menyatakan, inilah bagaimana Quran mengajarkan kita menghadapi segala problematika hidup, kekhawatiran-kekhawatiran, kegelisahan-kegelisahan yang Allah Ta'ala jauhkan dari orang-orang beriman. Ketika Allah Ta'ala katakan, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka orang-orang beriman, mereka akan dijauhkan daripada rasa takut, dan mereka akan dijauhkan daripada kesedihan. Aqulu ma tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa qala rabbuna tabaraka wa ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fil Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus salah.